Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu. Lahirlah dunia baru yang semarak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sempurna dan indah. Itu menunjukkan hikmat, kebaikan, dan kemahakuasaannya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam rupanya sendiri dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas hidupnya kepada mereka. Tuhan Yahweh menempatkan mereka di Taman Eden dan memberitahu mereka, "Dari semua pohon di taman ini, engkau boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Tetapi Adam dan Hawa tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka menyerah pada godaan iblis dan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah itu, manusia hidup terperosok dalam dosa, menjadi semakin rusak, jahat, dan sangat merosot. Bahkan sampai menjadi musuh Tuhan dan tidak mengizinkan keberadaannya. Inilah sebabnya Tuhan memutuskan untuk menghapus umat manusia ini dengan banjir.
Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. 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 Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk. Karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak. Dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakan. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati. Kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Akhirnya hujan berhenti. Lihatlah, matahari mulai turun. Oh Tuhan. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Tuhan Yahweh berfirman, Karena seruan terhadap Sodom dan Gomora sangat keras, dan karena dosa mereka sangat banyak, aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar yang telah mereka perbuat. kota-kota Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan, percabulan, pembunuhan merajalela, dan pesta pora yang mewah. Hingga mereka berteriak-teriak menentang Tuhan, berperang melawan Dia, membuat wataknya marah. Orang yang datang padamu malam ini, bawalah mereka keluar, supaya kami bisa mengenal mereka. Setelah para malaikat
membawa Lot dan keluarganya keluar dari kota, hujan belerang api turun dari langit. Api yang berkobar menerangi langit. Ayo cepat, cepat. Kita harus keluar dari sini. Nyawa kita dipertaruhkan. Siapa yang peduli dengan rumah ini? Sebentar saja, sebentar saja. Ibu, 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 ibu. Sodom dan Gomora dan semua penghuninya musnah menjadi abu, menghilang ke dalam murka Tuhan. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Maju! Kejar mereka! Bunuh mereka! Janganlah takut. Berdirilah teguh. Dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut.
Setelah melarikan diri dari pengejaran tentara Mesir, Musa terus memimpin orang Israel ke arah selatan sampai mereka tiba di Gunung Sinai. Tuhan Yahweh turun ke Gunung Sinai dalam kemuliaan dan memberikan perintah-perintahnya kepada orang Israel melalui Musa. Janganlah takut, Tuhan mengucapkan semua firman ini. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat berhala dalam bentuk apapun. Jangan menyembah kepadanya atau melayaninya. Jangan menggunakan nama Yahweh Tuhan dengan sia-sia. Setelah memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan hukum Taurat seperti perintah, ajaran, larangan, dan peraturan. Seluruhnya ada 613 hukum setelah dikumpulkan oleh generasi selanjutnya untuk mengajar manusia, memberi petunjuk jelas bagaimana menyembah Tuhan dan hidup di bumi ini. Perintah dan hukum ini merupakan syarat-syarat terperinci paling awal untuk mengatur tata cara kehidupan manusia, untuk mengatur perilaku manusia dan mengukur standar moral mereka. Semua itu merupakan dasar dan pedoman hukum pertama untuk menentukan tingkat dosa dari suatu tindakan. Ini semua memberikan rambu-rambu dan aturan tentang pembentukan undang-undang dasar bagi generasi selanjutnya. Semua hukum tersebut juga menjadi dasar bagi kesempurnaan sistem hukum bagi generasi selanjutnya. Banyak ketentuan hukum modern dan konsep peradilan telah sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum ini. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pencemaran nama baik, dan penggelapan ditetapkan sebagai kejahatan berdasarkan 10 perintah Tuhan. Perintah dan hukum Tuhan Yahweh yang diberikan kepada orang Israel tidak hanya berdampak besar pada hukum manusia, tetapi juga memainkan peran penting dalam penetapan dan pembentukan peradaban moral dan institusi demokratis dalam masyarakat. Setelah ratusan tahun hidup di bawah kendali hukum Taurat, pada akhirnya orang Israel tidak dapat menegakkan hukum Taurat. Mereka terus-menerus melanggar ajaran hukum Taurat, dan semua orang menghadapi bahaya dikutuk atau dihukum mati berdasarkan hukum Taurat. Mereka juga berulang kali diserang oleh bangsa-bangsa lain dan menjadi sasaran siksaan perang dan penindasan. Jadi mereka berdoa dan memanggil Tuhan.
dan mereka menerima janji. Sebuah janji yang berarti bahwa orang Israel dapat memperoleh korban penghapus dosa yang kekal, dan mereka tidak akan lagi dikutuk atau dihukum mati berdasarkan hukum Taurat. Sebuah janji yang akan merevolusi keberadaan dan takdir orang Israel. Maka Tuhan Yahweh memberitahu orang Israel dengan menggunakan seorang nabi. Karena bagi kita seorang anak telah dilahirkan, bagi kita seorang putra telah diberikan, dan lambang pemerintahan berada di bahunya. Dan namanya akan disebut Ajaib, Penasihat Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pada tahun Tuhan kita, seorang anak laki-laki lahir di palungan di sebuah penginapan Yahudi di Bethlehem. 3 orang Majus dari timur, dipandu oleh bintang yang belum pernah dilihat sebelumnya, datang ke tempat kelahiran anak itu. Mereka bersujud menyembah kepadanya. Anak ini adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan memimpin dan membebaskan orang Israel dari hukum Taurat. Oh, anak siapa ini? Sungguh bijak. Yet he is the one who breathed into the first man and gave life to all mankind. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetapi hendaknya perkataanmu demikian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus mengakhiri kehidupan orang Israel yang diperbudak oleh dosa. Mereka tidak lagi harus menghadapi bahaya karena dikecam atau dihukum karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan hukum Taurat. Aku mengirimkan janji Bapa-Ku kepada kalian. Thomas, ulurkan jarimu dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Ya Tuhanku, Tuhanku.
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dosa-dosa mereka diampuni. Karena Tuhan Yesus menjadi korban penghapus dosa, kondisi hidup mereka mengalami perubahan total. Sejak saat itu, orang Israel tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sebaliknya, mereka hidup di bawah perlindungan korban penghapus dosa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Itu berarti orang Israel sepenuhnya terlepas dari ikatan hukum Taurat dan memasuki zaman yang sepenuhnya baru. Di zaman ini, mereka ditebus dari dosa-dosa mereka melalui pertobatan dan melalui kasih karunia Tuhan yang berlimpah, dan juga menikmati janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Ini adalah zaman yang penuh dengan belas kasihan, kasih, toleransi, berkat, pengampunan, dan kesabaran Tuhan. Inilah sebabnya kita menyebut zaman baru ini sebagai zaman kasih karunia. Dosa manusia bisa diampuni selama mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, dan mereka dapat menikmati anugerah dan berkat melimpah yang dianugerahkan Tuhan. Anugerah ini tidak hanya mempersempit celah antara Tuhan dan manusia, tetapi juga menyelamatkan manusia dari perbudakan mereka oleh dosa. Ini membuat manusia tidak lagi terpisah dari Tuhan karena dosa-dosa mereka, tetapi dibebaskan oleh korban penghapusan dosa Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah, kita dapat datang ke hadapannya kapan saja, di mana saja. Kedatangan Tuhan Yesus mengakhiri zaman lama yang dibatasi oleh hukum Taurat dan mengantarkan umat manusia ke zaman baru. Sementara itu, kedatangannya meningkatkan hubungan antara Tuhan dan manusia dan membuka permulaan yang baru, awal yang baru untuk pekerjaan pengelolaan Tuhan di antara manusia. Pada 70 Masehi, 37 tahun setelah Tuhan Yesus dibangkitkan dan naik ke surga, tentara Romawi merebut Yerusalem. Diaspora bangsa Yahudi mengembara di bumi setelah diusir keluar dari tanah Israel. Meskipun kehilangan tanah air, mereka membawa Injil Kerajaan Surga Tuhan Yesus bersama mereka yang tadinya hanya terbatas di Yudea, dan menyebarkannya ke setiap penjuru dunia. Ia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Amin. Karena Kristus juga telah pernah menderita untuk dosa-dosa. Dia yang benar menggantikan mereka yang tidak benar. Dia hidup kembali. Dia hidup. Oh, haleluya. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Semoga Tuhan mengasihaniku. Kakiku sudah sembuh. Aku bisa berdiri. Syukur kepada Tuhan.
Oh Tuhan, semoga Engkau mengasihani anak. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu. Di sini kita harus menyatakan bahwa hikmat Tuhan melampaui langit dan perbuatannya yang menakjubkan melampaui keyakinan kita.